Berarti dari biru berubah ke kuning. Kemarin Fnatic kuning. Bener juga. Na'Vi kuning. Kita lihat kuning. Liquid baru biru. Liquid baru biru. Liquid biru. Nah, kalau kita balik lagi melihat dari data statistik yang sudah ada kali ini, di mana menyaksikan dari Badang Kars ini jujur tadi efektif loh. Jujur. Tadi tuh ada beberapa momen yang sebenarnya kalau bukan karena Kars, Badangnya Kars, itu mereka udah rata. Ya, karena kepekaan dia datang sih tadi. Dia datang, face crack itu bikin apa nge-scratch dikit gitu loh. Tapi Kars ini masih belum terlihat di season sebelumnya ya. Iya. Ya balik lagi sini kan sekarang EXP ini kan rata-rata jadi initiator. Jadi bukan yang benar-benar bisa bikin play besar. Otomatis mau nggak mau harus lebih menunggu momentum karena flicker sangat mahal untuk para XP laner sekarang. Alright, dan untuk draft Benetik di game yang kedua, bandnya masih sama, posisinya juga masih sama, cuman yang berbeda adalah Na'Vi, band Karajoy, melepaskan Loi, atau Loi yang menjadi first pick bagi Rims. Atau Suyo yang mau jadi first pick. Oke. Ya karena kalau kita lihat dari beberapa trennya, jungler buat sekarang sisanya ada di Joy, Suyo, Alpha. Dan kebetulan karena Matilda di band, Alphanya menurutku jadi kayak agak-agak sedikit mendingan jangan diambil. Kecuali kalau emang ada option yang bagus. Tapi lihat, finally mereka menunjukkan wise decision terhadap Joy yang di ban. Ini harusnya nggak dilakukan di game pertama. Oke. Ya tapi nggak masalah sih, ada Suyo masalahnya. Ya nggak masalah. Atau jangan-jangan RRQ-nya malah mau mencoba untuk melakukan setup yang sama. Masalahnya nggak masalah Suyo, masih bisa di apa ya? Bisa dijawab? Dijawab masih banyak bro. Iya. Dibanding Joy. Kayak di zoning, di turtle, diganggu mungkin kalau pas lagi farm. Early power pressure di jungle. Masih bisa. Tapi nggak ada trend sekarang. Joy udah di band, Suyo udah jadi first pick, walaupun Loi. Ranger, Alpha tanpa Matilda. Granger belum. Tapi apa kabar tentang Julian kekebalan yang sekarang banyak muncul tapi di dunia kompetitif nggak terlalu kelihatan, Prof. Apa yang membuat tidak menjadi pilihan? Terima kasih ya untuk opsi Juliannya. Saya nggak mau kalau misalkan saya kelihatan ngedes pakai sword, habis itu saya disamperin udah selesai. Nah, oke. Dan Loi-nya diambil sekarang. Tidak akan melepaskan jawaban untuk Loi ini juga masih banyak bisa pakai Valsina atau bahkan Novaria juga yang akan reveal ya. Cici dan Irkel pakai tunggu dengan Ranger. Karena Cici bakal langsung tiba-tiba jadi TRS sih gara-gara pasifnya sedikit di adjust buff total. Karena menurutku dibandingkan dengan Uranus itu di buffnya individual, tapi Cici ini bisa untuk team play. Kenapa? Karena kalau stacknya maksimum, ada movement speed tambahan dan ini bisa connect loh sama area sungai. Jadi tentu penguasaan area rivernya bakal lebih leluasa buat orang-orang. Dari Cici War X ya. Udah jadi War X. True damage-nya ada, movement speed-nya juga. Aduh buat ngejar, apalagi kalau udah selesai Brute Force. Oke, tapi Badang lagi. Karena memang mungkin biasanya kalau kita ngeliat Cici, head-to-headnya cuma Phobias ya. Tapi Phobias yang kebetulan udah di ban juga untuk kedua kalinya. Badang lagi yang muncul. Walaupun sebenarnya Badang ini pun masih fleksibel. Aku merasa kayak Badang kalau di roamer itu paling masuk cuma sama Gatot. Ya, dia bikin combo, habis itu AOG follow up. Dan mostly kayaknya hampir 100% sukses pasti untuk kena mini stunnya. Tapi sekarang kondisinya bro, gue setuju banget dengan statement Profesor karena mereka mengharuskan Ranger ini punya frontliner. Harus ada dua badan yang cukup. Apalagi Loi. Iya, Loi, Granger ini benar-benar adalah dua kondisi yang gimana depannya itu benar-benar harus menjaga badan. Sedangkan posisi dari Alfiosi, Irtel itu bukan hero yang gampang untuk ditangkap loh. Iya. Itu harus kita ingat loh. Dan kebetulan ada Ben Hanzo yang menandakan kalau misalkan Hanzo dan Loi ini nggak bisa combo nih untuk split push. Iya, Universe Radar ya. Iya. Hanzo yang sekarang udah boleh dipakai di sim kompetitif. Sebuah bola sama dia. Gue sebel sama Hanzo, jujur Sebel aja. sama aku juga sama Ben. Kalau aku malah akhirnya bersyukur Hanzo di revamp. Akhirnya ninjanya punya dash. Setidaknya ninjanya punya dash loh. Dan bisa ada gigitannya bukan ke jaga doang ya. Iya bayangkan ninja terkuat di Scarlet Shadow nggak punya dash sebelumnya. Ya untungnya sekarang punya dash. Itu adalah metode jalan kaki bro. Aduh jalan kaki makasih loh Ji. Tapi kalau ngomongin kita balik lagi ke draft, mereka udah menutup Hilo, Fanny, Joy, Farsia dan Zuxin. Jujur ini lima-limanya
4 sih, gue bilang 4 ini menjadi core dari tim Anarchy sih. Iya. Karena Hylos itu masih adjustable. Aku merasa kayak buat zoning Woi emang paling cocok aja sih untuk Hylos. Dan jatuhnya seperti yang kita mungkin mention sebelumnya, kalau berhadapan dengan Hylos, beberapa frontline tuh kadang bonyok juga gitu untuk adu pop. Dan Gatot Kaca yang diamankan Iya, sekarang. sesuai prediksi dari Profesor KB. Udah ini combo yang pasti kena loh. Kalau mau nge-spam di Red Glory sampai Immortal bisa kok. Oh, dan Tigreal dari Dok yang akan dimunculkan kombinya bersama dengan ini tadi. Oke, berarti gini, mereka akan mengatasi combo dari Badang dengan Gatot Kaca just in case Badang dan Gatot Kacanya masuk, backline-nya akan coba diganggu oleh seorang Dok. Ya lebih ke main react aja sih. Iya, main react aja. Main react kayak oke Badang dan Gatot pasti buka duluan, tapi apa yang bakal dilakukan setelah Badang dan Gatot Kacanya itu open initiate. Ya berarti responnya dari Idok dan Rins yang harus kita saksikan di game yang kedua. Oke, Aul dengan draft kali ini apakah Navination menurut Aul punya kesempatan? Kesempatan pasti akan selalu ada. Tinggal gimana caranya mencari kesempatan tersebut dan convert menjadi kemenangan. Profesor KB? Setuju, kesempatan masih ada. Tinggal gimana caranya mereka melakukan hal yang Anarchy lakukan di game pertama terhadap Suyo ini. Oke, kalau gitu, mari kita menyaksikan mampukah Toy dengan debutnya berhasil mendapatkan kemenangan 2-0 untuk Anarchy atau Navi menuju ke game yang ketiga MPL Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Hey, dan Suyo yang harus dimanfaatkan kembali untuk bisa mengontrol objektif. Dan sekarang berhadapan bersama dengan adanya Pure Assassin, Hayabusa. Hayabusa ya. Yang kita tahu sendiri kalau kita ngomong Hayabusa udah pasti Shadow Kill ini akan menjadi solusi dari efek imun yang nanti bisa membantu Aether dalam teamfight besar. Tapi untuk poke damage-nya ini loh yang bakal jadi jawaban kah dari Loi. Oh, it's magic! Lihat, itu adalah hampir saja satu buffers buat membunuh tanpa menyentuh, Profesor. Ada flash juga yang sebenarnya gak ada nih ya. Tadi harus bisa dilakukan sebenarnya untuk nge-regen aja HP-nya. Tapi emblemnya nih terlihat untuk sekarang. Menarik ya karena sih dari Rinis ya dia tahu bakal dipok terus dan mid lane-nya. Damage terlalu sangat bahkan dari pasar Ether sudah mulai masuk dengan sisi dari God Shadow-nya mundur ke belakang. Selamat untuknya tidak ada satu shield kill. Karena itu akan menjadi 2 poin kill yang sangat mahal. Sangat mahal. Oke, masih aman juga belum ada first blood sejauh ini. Tapi Rins gak akan mau kalah. Dia bakal balesin poke damage yang dilakukan sama X-Magic. Ya tapi harusnya aman sih, dia punya Dana City juga kan sebagai option dari talentnya. Jadi sekarang malah Sasuke nih yang dalam ancaman. Oh, berhasil dihindari di depan sana, tidak ada lagi shadow kill. Agak cukup terlalu terburu-buru nggak sih nampaknya? Kalau menurut saya pribadi agak cukup terlalu terburu-buru. Dan sekarang Audis prediction 88% untuk Anarchy. Oke, cukup mendominasi tentunya terlihat juga dari game yang pertama ya. Akankah menjadi 2-0? Karena sejauh ini kalau kita ngeliat dari Aether masih belum terlihat ya siapa yang nantinya akan secara pasti menyetop lagi dari Aether. Ya buat sekarang sih kayaknya akan lebih menerima damage terlebih dahulu ya. Karena belum ada beberapa item yang seperti Winter, bahkan Know Nature. Tapi sebenarnya pressure di bagian EXP-nya udah mulai terjadi dan membantu Daerah untuk mendapatkan level 4 lebih cepat. Oke, tapi Sasuke di sana mencoba fokus ke seorang Hanafi dengan poin kill yang cukup berat didapatkan Hanafi tapi reward manipulation first blood. Rins, wise decision dengan melakukan reward manipulation yang harusnya bisa dia buka di atas Tarso. Tapi dia buka mendapatkan satu first blood, membuat Hanafi akan lebih lama untuk mendapatkan Avatar of Guardian. Itu cukup wise menurut saya. Wah, dan ini juga menjadi Suyo yang nasibnya berbeda. Beda kan? Beda. Turtle satu lagi-lagi bisa didapatkan oleh Anarchy. Ya perbedaannya adalah Sujin merelakan purple buff-nya tapi dijagain sama Idok. Tapi untuk Aether di game yang pertama dia masih mau buff dulu baru dia setup karakter tuh. Ini perbedaannya. Itu perbedaan Perbedaan yang terlihat ya. signifikan bahkan ya. Tapi dampaknya lihat tuh goldnya langsung menuju ke 700 gold. Dan itu membuat dampak dari Anarchy itu mungkin dari gold lane-nya terutama ya. Dan tadi mungkin safe aja. Tapi nanti akan ada gap-nya nih pelan-pelan dari Aether. Selain untuk dari game gold di arah gold lane, sebenarnya kalian juga harus bisa melihat kalau game gold dan Aether dia berhasil mendapatkan 1-2 retribution hanya untuk jungle kecil. Kalau misalnya Anarchy di situ ada 4 orang, Aether akan kehilangan partolnya tadi. Bisa ditabrak soalnya. Bisa ditabrak. Di Force Lizard ya. Ya di Force Lizard kayaknya nggak terlalu wise juga sih Profesor dengan kondisi dia under, nggak ada partol, rotasi pelan, dan dia nggak bisa mendapatkan Karatoy nantinya. Iya. Padahal kalau kita ngomongin rotasi ya. Oh, itu
berhasil dihindari dengan satu buah quick shadow. Surprise attack. Ternyata burst damage yang dilakukan karena belum maksimal. Membuat seorang Eden masih bisa selamat tepat sana, tapi memberikan informasi tidak ada satu flicker. Ya, dan Purify dari Legend juga berhasil di-trigger ya atas manipulation coba untuk mengejar dirinya. Tapi itu upaya untuk bisa coba culik ke arah Eden walaupun memang masih berhasil. Ingin melanjutkan dominasi Ini ini. ya, lihat gameplay Toy. Safe banget. Kalau tidak ngomongin dari Skylar, perbedaan mungkin Skylar itu lebih agresif. Lebih berani Lebih berani ngepoke. Ya mungkin jadi chance di depan sana. Kars akan klik ke power defensif. Buat terlepaskan dari tim Navi kali ini, mereka kehilangan daya initiate power. Ya, timing flickernya pas banget lagi mau ada turtle. Wah, dan juga ini dari RRQ mereka coba untuk engage lagi ya dari Navi tapi ternyata tidak, dan RRQ coba untuk patahin rotasi dari Kars. Ini Kars dari tadi 2 kali loh kena geng. Dan setuju banget, itu patah banget rotasi yang harusnya kan punya power defense streak-nya kan. Tapi lihat di depan sana, apakah Guardian telah menuju ke seorang Richia. Fokus utama mereka dan yes! Still survive! My God! Dibalikan kembali ke arah bakal masukkan dan tim Navi bertanya kehilangan SPX dan juga Hanafi. Yang jadi poin kill yang kedua. Meanwhile Toy, big plan source dari tim Navi. Mereka hilangkan. Red still survive! Oh my God! Reflect, flicker, dan bahkan dia gak pulang. Dia ada absorb shield dari manipulation dan bahkan menjebak Hanafi. Tidak bisa pulang. Itu udah bilang sebelumnya Arena City. Hati-hati, jangan terlalu overcommit terhadap Prince. Karena kebetulan walaupun di sini ada Hayabusa dan Hayabusa dari Aether udah pasti kan targetnya ke cleaner gitu, langsung ke arah dari Prince. Tapi dampaknya tidak begitu besar. Diversion. Dan malah dibalikin, Diversion masih mendapatkan momentum. Dan seharusnya Navi harus lebih berhati-hati sekarang. Iya, dan kita nggak ngelihat adanya diversion play dari Legend Ya, map kontrolnya dan itu satu menurut kita sempat ada perbincangan menggunakan Logi kalau dalam kondisi tidak bisa mengendalikan 50% lebih map control itu bisa dibilang ada satu kegagalan menggunakan Logi. Oke. Kalau menurut beberapa figur di Mobile Legends. Tapi ini belum kelihatan soalnya gameplay dari diversionnya ya. Tapi tentunya tadi 1v1 dan Dairon kayaknya bukan target yang optimal untuk bisa di solo kill dalam keadaan seperti ini dari Identity Fire untuk bisa menjalankan lane bawahnya terlebih dahulu karena di dalam beberapa waktu ke depan 50 detik lagi Turtle akan segera muncul sedangkan Navi masih belum bisa berbuat banyak, Bro. Iya, jadinya ini dia diversion play mungkin. Tapi ya nggak menemukan target yang optimal. Lagi-lagi mungkin dari versinya mereka lebih masih main safe ya. Dari versi kan itu bisa agresif, bisa safe. Bisa safe. Nah ini masih safe kalau menurut gue pribadi. Karena kalau agresif dia akan coba lempar dia ke belakang ke jungle baru masukkan dari tim RRQ. Oh, dan yang bahaya kalau misalkan mereka kayak tadi di diversion play dengan 4 orang sekaligus. Dan Hidup itu Wah, enak banget. niatnya safe kan. Iya. Tapi malah berbanding belakang. Ini beda banget. Gameplay yang mereka harus tunjukin adalah gimana caranya mereka bisa mendapatkan control mid. Dan bahkan di sana Kars terdeteksi posisinya, Dairon bebas banget. wah lagi-lagi ya. Ini benar-benar Aethernya dibonyokin sebelum adanya gerakan untuk menuju ke area dari Turtle, termasuk juga dengan adanya Kars yang harus mundur terlebih dahulu. Jadi kayak dua target optimal yang benar-benar tugasnya mengamankan objektif Turtle dihapus secara nggak langsung. Dan gak bisa berbuat banyak nih. Hanya bisa melihat dari kejauhan aja dan ini menjadi turtle ketiga berarti perfect turtle. Perfect. Bisa dilakukan oleh Dengan perfect Turtle ya udah pasti agresifnya nggak bawa bukti sekarang. Karena dia lebih power dapatkan dapat sana hijau. Keberangkat Fister dikeluarkan tapi ikan. Rizka Rio kembali belajar dari Gracia. Dan belakang membalikkan kembali karena mereka gila 3 playernya. Ada Victoria jadi tidak bisa dibendung. Oh no 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 no. 3 poin kill yang sangat mahal didapatkan oleh pasukan dari tim RRQ dan lihat Viva RRQ berkumandang di EPL Arena. upaya untuk bisa menculik Idok ternyata memang berhasil, tapi pertukarannya 3 orang. Ya, Dan nggak worth it. poinnya datang dari belakang. Langsung ada reward manipulation dan tepat sasaran bagi Toy ya. Pertanyaannya, Aul dan Profesor KB, pencurian terhadap Idok berhasil atau itu kemakan perangkap Idok? Kemakan perangkap itu. Yes, lebih tepatnya kan Idok tersenyum lebar di sana. Ya, dua orang ini emang kayak susah banget untuk dilepaskan kan. Riz, Dok, sejak dari DFBL mereka selalu bersama. Dan ini yang mungkin menjadi salah satu sinergi mereka juga. Mereka nggak bisa kalau misalkan harus dimakan satu, harus dua-duanya soalnya. Oke, lihat apakah ada shadow kill terbagi dan lihat Rizky yang masih selamat. Minggu terlepas sana tidak lagi konsen dan berada belakangnya dan semangat tangan dan terjangkau. Keluar, no waiter.
No power of retribution. No purple buff. Aether akan lumpuh mendadak. 6.000 gold difference ini. Kayaknya serasa 12.000 gold difference. Wah, ini Serasa 2 kali lipat. ini udah terlalu, bahkan jadi gameplay Lui-nya nggak kelihatan sama sekali ini. Iya. Dampak hanya dari perfect circle ya. Kayak menutup map dari Lui juga. Kalau kita ngomongin soal bagaimana glowing one yang dibutuhkan dari X Magic juga. Terlambat ya. Kayaknya udah cukup terlambat sih. Karena mau gimana pun nanti ke depannya. Member dari RRQ juga akan memiliki sustainability daripada Magic itu sendiri. Radiant Arrow juga udah di buff. Iya, udah pasti bakal masuk dalam option. Tapi Lord sudah muncul di menit yang ke-9. Zoning out yang dilakukan sama RRQ ngebuat dari Navi pun sulit untuk menghentikan, dan ini dia hating power yang terlihat di pertama pun menjadi sebuah keunggulan yang dimiliki oleh RRQ. Dan ini dilakukan lagi. Mereka nggak terlalu terburu-buru. Itu pokoknya susah banget loh detailnya. Dengan 3 core item yang dia miliki. Udah jadi ya tadi Saucer yang item ketiga. Itu cuma dicepat doang. Bersolnya ada armor break juga kan. Oke, tapi lihat para pasukan dari tim Navi. Mereka udah kehilangan terhadap Lord yang bisa mereka miliki dan para pasukan dari tim Navi. Oricia! Detektor metalnya berbunyi. Memang manipulasi di sebelah sana. Namun sekarang para pasukan dari tim Navi mereka kehilangan spesial dari yang benar Oricia. Tapi nampak tidak ada cukup. Karena dengan double kill. Jadi dapat dengan dikejar di tangan sama Aether. Dan lihat Tyrant. Looking for wipeout. Ini bencana. Surprise attack yang digagalkan dan bahkan Ricia the Detector Metal berhasil membuat Navi. Mereka sangat kurang, gak ada yang bisa berbuat apa-apa. Itu dia Fox Pak dari Point Crystal Point Blast yang juga mengganggu adanya upaya sneaky peeky yang dilakukan atas diversion. Dan ini akan jadi petaka karena wipeout, dan sekarang Lord akan kembali di slow push di hadapan lane. Gila, detektor metalnya lihat. Itulah yang kita sebut dengan game sense ya. Game sense. Ketika memang melawan Woi atau beberapa hero-hero yang punya kapasitas untuk melakukan flank, ketahuilah bahwa backline kalian nggak aman dan Flicker, gabung sana mereka Aether. Kesudahan satu point kill. Bila lepas sana curtain kau masih menutup 2 pemain terlalu dan tim Navi. Tidak ada following up damage dari Serendah dan harus kehilangan shutdown-nya. Agak terlalu terburu-buru. Agak cukup terlalu terburu-buru dan memaksa untuk mendapatkan poin kill. Kayaknya itu nggak wise banget untuk Serendah. iya, jadi 1-1 ya. Jadi ada keuntungan sedikit yang didapatkan sama Navi. Setidaknya daripada tidak sama sekali kan. Mereka akhirnya masih mampu untuk mempertahankan lore-nya. Tapi untuk next lore-nya nih harus hati-hati karena Navi kalau mau melakukan hal yang serupa, harusnya RRQ udah lebih peka juga. Mungkin Dairen bisa masuk seperti itu kondisinya kalau Idok bener-bener yang semua nambah dan dapat lagi skulter. Dengan Flicker yang tidak ada kesempatan dia Toy! Porak-porak shutdown sambil terjadi. Sojin mencoba memberikan damage depan sana. Mencoba mundur sedikit demi sedikit. Tidak ada objektif, tapi para pasukan dan tim Navi. Lihat surprise terhadap Sojin shadow kill yang mencoba dihindari dan ternyata masuk semua damage-nya. One last hit! Sojin sampai banget dibalikin kanan dan Sojin damage-nya. Lagi pemainnya tanpa berpasukan dan tim Navi. Mereka habis terwipeout. One last man standing. Expecting. Can you survive? Tapi nampaknya tidak. Ini dia. Ini Batara. Rex Dragon Kill dengan Toy sebagai line up terbaru mereka membuat Navi wipeout kesekian kalinya. Looking for end game dan ini dia di game yang membuka, di match membuka, RRQ berhasil mengamankan poin.